salam dan bahagia. Selamat siang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Margarince Ferenkambe, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Loli, Kabupaten Sumba Barat. Bapak Ibu, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Damaris. Nah, Ibu Damaris ini adalah guru bahasa Inggris kelas 7 SMP Negeri 3 Loli. Nah, selamat siang Ibu Damaris, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu, puji Tuhan, luar biasa Ibu. Iya, luar biasa sekali Ibu Damaris ya. Jadi saya senang nih, saya bisa ada kesempatan untuk ketemu sama Ibu Damaris. Nah, Ibu Damaris, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Nah, dalam percakapan praobservasi ini kita lakukan nih karena sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu Damaris lakukan di dalam kelas, atau sebelum kita mengadakan kegiatan supervisi kelas, gitu ya Ibu ya. Oke. Nah, Ibu Damaris, adapun tujuan dari dilakukan proses supervisi kelas itu sebenarnya adalah untuk mengetahui nih dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Damaris lakukan nanti. Nah, dan kenapa sih Ibu hari ini kita mesti mengadakan percakapan praobservasi? Nah, kita melakukan kegiatan praobservasi hari ini Ibu, yaitu sebagai persiapan awal nih sebelum nanti Ibu Damaris melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi tujuannya supaya nanti Ibu Damaris lebih siap nih, terus lebih percaya diri lagi sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk murid. Begitu ya Ibu ya. Nah, Ibu Damaris, sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan ke Ibu Damaris. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan tujuan. Jadi kira-kira apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Damaris capai nantinya? Terima kasih Ibu, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, di sini ada 3, itu peserta didik mampu menyebutkan angka kandungan bayiku dari 1 sampai 100, dan yang kedua itu mereka bisa menyebutkan nama, waktu dalam angka dengan percaya diri itu. Yang ketiga, mereka mampu mengidentifikasi ungkapan yang digunakan dalam menyebutkan nama, waktu, nama tahun dalam bahasa Inggris. Ya, nah, berarti yang saya tangkap nih dari percakapan saya sama Ibu Damaris, berarti ada 3 tujuan pembelajaran nih yang ingin Ibu Damaris capai ya nanti. Oke, nah kira-kira Ibu Damaris, bagaimana dengan area pengembangan sendiri? Apa sih ini yang nanti ingin Ibu Damaris capai atau Ibu Damaris observasi nih yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas terkait dengan area pengembangan tadi? Yang saya nilai di situ yaitu aspek pengetahuan yang mereka itu dan keterampilan. Bagaimana mereka itu mampu untuk memahami dan menyebutkan itu angka dari 1 sampai 100 dan mereka mengungkapkan dalam bahasa Inggris itu. Jadi bisa mengungkapkan dalam bahasa Inggris 1 sampai 100 dengan nama waktu, hari dengan tahun. Nah, berarti untuk keterampilannya ini lebih kepada unjuk kerja Unjuk kerja ya. Iya. Nah, Ibu Damaris, saya ingin mendengarkan nih, ingin mengorek sedikit sih informasi dari Ibu Damaris terkait dengan bagaimana sih rencana pembelajaran yang nanti ingin Ibu Damaris terapkan di kelas. Jadi mungkin dari strategi pembelajarannya kah, metode pembelajarannya kah, atau dari model pembelajarannya seperti apa nih nanti? Ya, model pembelajarannya itu bisa saya bilang ini PBL saja gitu. Karena mereka itu bisa memecahkan masalah dan berasa ini mampu berpikir untuk kritis. Jadi bisa dong. Betul sekali Bu Damaris ya. Jadi metode pembelajaran berbasis masalah ini sangat bagus karena memancing siswa kita untuk berpikir kreatif dan kritis, begitu Ibu Damaris ya. Oke, nah Ibu Damaris, dari cerita Bu Maris ini luar biasa sekali rencana pembelajarannya ya Bu Damaris ya. Nah, kira-kira
nih terkait dengan media pembelajarannya nanti. Ibu Damaris ini nanti mau menggunakan media pembelajaran yang seperti apa? Saya menggunakan media pembelajaran itu saya nanti ya saya bagi saya apa ya, saya tulis 1 sampai 100 di papan, atau tidak saya kasih tunjuk di buku paket itu ada tulisannya 1 sampai 100 untuk kasih tunjuk itu saya menggunakan alat pembelajaran dari langsung belajar dari itu. Wah, berarti yang saya menangkap ini akan ada 3 media nih yang Ibu Damaris pakai ya. Jadi mulai dari papan tulis, buku siswa, kemudian ada LKPD Ibu Damaris ya. Nah, kira-kira nih Ibu Damaris, kapan Ibu Damaris mau melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi nih? Terus di hari apa, di kelas apa, jam keberapa nih? Oke. Nah, saya masuk di kelas atau tetap muka di kelas dengan tujuan pembelajaran ini Ibu. Setelah semester nanti saya masuk di kelas di 7A hari Kamis, yaitu jam pertama sampai jam ketiga ini. Berarti minggu depan ini ya Ibu? Iya. Iya, selesai PTS-nya ya. Iya. Berarti nanti hari Kamis minggu depan setelah PTS di kelas 7A jam ke-1 sampai jam ke-3 nih, saya akan datang ke kelasnya Bu Maris nih Bu Maris ya. Jadi saya akan melakukan yang namanya observasi kelas. Kemudian saya akan melihat, saya mencatat hal-hal apa saja nih yang terjadi di kelasnya Ibu Maris selama Ibu Maris mengadakan proses pembelajaran. Begitu Ibu Maris ya? Oke, nah kemudian nih nanti setelah Ibu Maris mengajar, mungkin kita akan ada percakapan terakhir nih Ibu Maris, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, percakapan pasca observasi kita nanti ini juga akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Jadi kurang lebih seperti itu Ibu Damaris ya. Iya. Nah Ibu Damaris, sebelum kita akhiri percakapan kita sepanjang sesi siang hari ini nih, apa sih yang Ibu Damaris dapatkan dari percakapan kita nih, dari awal tadi? Ya, terima kasih Ibu, saya banyak mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran yang kita gunakan nanti, dan kemudian tentu saya akan mempersiapkan diri yang lebih matang lagi Ibu, karena saya dapat gambaran dari Ibu tentang bagaimana itu kita harus masuk di kelas awalnya sampai dari akhir. Iya. Wah, luar biasa sekali Ibu Damaris ya percakapan kita hari ini. Kemudian terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga Ibu Damaris sudah mau nih bincang-bincang sama saya saat ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi. Selamat mempersiapkan rencana pembelajarannya yang terbaik Ibu Damaris ya. Amin. Ya. Oke. Demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Selamat siang, salam guru penggerak. Menulis interaksi terkait memberi dan meminta informasi terkait tanggal dan bulan. Itu tujuan pembelajaran kita. Menulis, berarti kita harus mampu menulis bagaimana kita meminta informasi terkait tanggal dan bulan. Itu maksudnya. Berarti aku harus mampu membentuk and review about date and month. Meminta dan memberikan informasi terkait apa? Date tadi apa? Ibu tanya. Hah? 7 bahasa Inggrisnya masih ingat 7? Hah? 7?
berbahagia. Berjumpa kembali bersama saya dalam percakapan observasi kali ini. Nah, kali ini saya bersama dengan guru yang telah saya supervisi kemarin, yaitu Ibu Maris, dan juga bersama kami siang hari ini ada pengajar praktik saya, yaitu Ibu Selvita. Selamat siang Ibu Selvita dan Ibu Maris. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Selvita, Ibu Maris? Luar biasa. Puji Tuhan sekali. Nah, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan nih kepada Ibu Maris terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Maris lakukan kemarin saat saya melaksanakan observasi kelas, ya Ibu Maris ya. Jadi, nah yang pertama nih Ibu Maris, saya ingin tahu kira-kira bagaimana perasaan Ibu Maris terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Maris laksanakan kemarin. Rasanya saya senang sekali ketika saya menyampaikan pelajaran itu siswa juga bisa paham dan tujuan pembelajaran itu juga tercapai. Iya, puji Tuhan sekali dengan saya jadi berjalan dengan sangat baik. Kemarin kebetulan saya mengamati jadi lancar tujuan pembelajaran yang ingin saya tanyakan kembali. Mungkin yang ingin saya cross check kembali nih sebelum saya lanjut yang langkah berikut. Ini saya ingin cerita dari Ibu Maris terkait dengan area pengembangan nih yang Ibu Maris lakukan di kelas kemarin. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu Maris lakukan kemarin. Terima kasih Bu kesempatannya. Kemarin itu pertama itu masuk kelas, setelah itu anak menyampaikan greeting yaitu salam itu, setelah itu saya tanya kabar itu saya absen itu setelah absen saya menanyakan materi yang kemarin begitu sebelum saya masuk di materi berikutnya, yaitu setelah saya tanya baru saya menyampaikan materi yang saya dapat sekarang. Setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran dulu Ibu. Setelah saya tulis topiknya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang sesuai akan dicapai nanti pada saat KBM berjalan begitu. Dan saya sampaikan tujuannya dan ini langsung penilaian dan juga itu saya sampaikan. Iya, tujuan pembelajaran ketika kamu capai berarti kamu sudah bisa begitu. Saya jelaskan begitu. Nah itu baru saya masuk materi jelaskan secara prosesnya, batasannya, yaitu tentang materinya saya tentang spelling dates, yaitu asking English. Kemudian saya buat dates and needs. Nanti itu tujuan pembelajaran yang Ibu Maris ingin mencapai gitu Mas. Jadi yang ingin saya ketahui lebih lanjut ketika cerita Ibu Maris terkait area pengembangan kemarin, jadi aspek yang mau dikembangkan di kemarin pas pembelajaran. Aspek yang mau dikembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan Ibu Maris ya. Jadi sejauh kira-kira Ibu Maris yang ingin saya ketahui nih lebih dalam, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu Maris sampaikan tadi nih, itu pengetahuan dan keterampilan tadi Ibu Maris ya. Apakah sudah berhasil Ibu Maris laksanakan di kelas atau belum? Memang belum terlalu maksimal, tetapi tujuan pembelajaran itu tercapai. Setelah saya jelaskan, saya kasih soal, saya kasih pernyataan begitu Ibu, situasi mereka buat percakapan. Saya satu minta dan memberikan informasi terkait hari ulang tahun begitu. Mereka buat percakapan, setelah membuat percakapan, dong langsung praktekkan di beberapa orang. Setelah dipraktekkan, itu saya tahu sudah keberhasilan mereka. Jadi saya bisa menangkap dari yang disampaikan oleh Ibu Maris bahwa proses pembelajaran terkait dengan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan ini sudah berjalan dengan baik kemarin begitu Ibu Maris ya. Jadi kita tahu bahwa pasti setiap kali proses pembelajaran
ada kelebihan atau ada kekurangannya. Nah, yang ingin saya gali lebih jauh, kalau tadi berarti kelebihannya sudah tercapai nih, tujuan pembelajaran. Kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang Ibu Maris lakukan kemarin, kira-kira ada kekurangan kah atau masih ada kendala yang Ibu Maris hadapi? Ya, Ibu, makasih memang masih ada kendala dan kekurangan. Kendala itu saya memang model pembelajaran itu saya belum berdifferensiasi gitu. Saya belum tayangkan video, saya masih bukan oh ini bukan ini kalau kita meminta dan memberikan informasi saya pasti bertanya dengan orang masyarakat itu. Cuman saya tayangkan video ini belum sempurna begitu. Tapi ini lebih ke diferensiasi kontennya ya, Iya, kurang iya, Mas iya. ya. Tapi kalau kemarin saya amati sih diferensiasi kontennya sebenarnya sudah ada yang muncul. Ibu Maris menampilkan gambar, hanya mungkin videonya Ibu Maris tidak gitu Mas. Oke, kira-kira sih saya ingin tahu keterlibatan siswa nih di kelas, kira-kira menurut Ibu Maris sudah cukup bagus, sudah memuaskan atau seperti apa? Memang keterlibatan siswa itu ada yang aktif dan ada yang kurang aktif gitu. Jadi itu belum terlalu maksimal untuk ini. Jadi saya usahakan supaya lebih aktif lagi. Jadi yang saya bisa tangkap bahwa salah satu kendalanya yaitu siswa kurang aktif di dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu Maris kira-kira kenapa siswa tadi ini bisa kurang aktif di dalam pembelajaran yang Ibu Maris sajikan kemarin? Ya, mungkin dalam pembagian kelompoknya saya itu waktu setelah saya jelaskan ada mungkin anak akan kurang paham apa yang saya jelaskan atau kurang perhatikan. Jadi saya tidak terlalu lihat anak yang ini, saya langsung bagi kelompoknya biar 2 orang saja. Cuma saya tidak cincin anak yang memang nggak bisa begitu. Berarti itu salah satu penyebab nih Ibu Maris ya, kenapa anak-anak kurang aktif. Nah, kira-kira nih Ibu Maris, rencana Ibu Maris ke depannya untuk memperbaiki permasalahan tadi, kendala yang Ibu Maris hadapi, atau supaya siswa jadi lebih aktif nih, kira-kira ada tiap-tiap yang mau Ibu Maris rencanakan ke depan Ibu Maris? Dari saya saya mau nanti ke depannya untuk model pembelajarannya juga, terus cara menyampaikan materinya juga mungkin masih kurang untuk ini. Jadi saya berusaha untuk lebih persiapkan lagi untuk teman-teman berikutnya gitu. Nah, dan anak-anak yang kurang aktif, memang kita harus lihat yang anak yang bisa dengan yang kurang bisa, maka kita harus contoh biar jadi mereka itu kerjanya itu bisa lebih saling mengisi di kurangan gitu. Luar biasa sekali rencana pembelajaran Ibu Maris ke depannya Ibu Maris ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu Maris sudah rencanakan bisa berjalan dengan baik sehingga siswa bisa menjadi lebih aktif lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi Ibu Maris, kira-kira dari rencana yang sudah Ibu Maris sampaikan tadi, kira-kira kapan Ibu Maris mau laksanakan? Saya laksanakan ya materi selanjutnya cukup ya. Saya rencana mau dapat itu semoga saya bisa untuk terapkan. Berarti ini waktu pasnya ini kapan? Pasnya Minggu depan. Oke, luar biasa sekali Ibu Maris rencana Ibu Maris ya. Jadi saya menunggu nih cerita-cerita Ibu Maris terkait dengan rencana pelaksanaan Ibu Maris nanti. Jadi semoga Ibu Maris tidak keberatan nih untuk berbagi cerita lagi dengan saya terkait bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Maris laksanakan di minggu depan, begitu Ibu Maris ya. Nah, baik, saya mau mengucapkan terima kasih lagi karena Ibu Maris sudah mau meluangkan waktu nih untuk kita bincang-bincang sedikit terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Maris lakukan, Ibu Maris ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu dosen kita untuk memberikan masukan terkait dengan jalannya proses percakapan coaching yang sudah kami lakukan. Mungkin Terima kasih, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi apa yang
kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan pasca observasi ini? Ya, yang pertama saya merasa senang karena menurut saya ini saya sudah maksimal menerapkan percakapan coaching dalam kegiatan supervisi akademik dengan menerapkan yang namanya alur kita. Jadi ada rasa kepuasan di sini. Tidak ada kesulitan ya ketika menggali begitu, bagaimana Pak? Dengan pertanyaan itu apakah ada kesulitan? Saya rasa karena kita sudah melewati alur-alur merdeka kemarin, jadi terasa lebih rileks, tidak ada kesulitan karena sepertinya lebih mudah menggali pertanyaan, menyiapkan pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan sendirinya ya, Iya. sangat luar biasa sekali. Kalau saya minta tadi Ibu, prinsip coaching saja yang diharapkan itu sudah berangkat terpenuhi, langkah-langkah yang dilakukan dan itu sudah menjawab. Peran sebagai coaching. Memang dalam pembelajaran coaching kita harus bersahabat. Jadi itu bersifat penyempurnaan, itu tujuan dari prinsip coaching itu seperti itu. Jadi tujuan tadi Ibu yang menetapkan, kemudian menggali lebih dalam. Saya terkesan dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, apakah bagaimana Ibu sendiri merasa sulit atau tertekan? Tidak ya? Jangan natural. Iya. Nah, Ya, apa yang pembelajaran coaching itu seperti itu dan Ibu sudah melakukan peran dengan baik tadi. Sudah kreatif sekali ya, karena percakapan dua arah tadi saya melihat itu mengalir begitu saja. Jadi sepertinya dapat menggali lebih, tapi dengan pertanyaan yang tidak terlalu berat. Itu memang sudah memiliki luar biasa. Kemudian mendengarkan, mengulangkan, merangkum. Tadi itu sudah melakukan peran dengan baik. Kemudian menggali juga tadi masuk dalam potensi ya. Jadi seperti tidak lanjut konkretnya tadi, saya lihat langsung ditegaskan sampai kapan. Nah, memang dalam kegiatan yang dilakukan tadi, saya rasa sudah sangat luar biasa, sudah memenuhi prinsip kegiatan yang diharapkan itu sudah terpenuhi. Dan saya berharap di besok lusa terapkan itu dalam pembelajaran untuk peserta didik, untuk mereka berjalan dan untuk siapapun yang membutuhkan. Silakan juga Ibu menggunakan diri dan berbagi, mungkin Ibu juga bisa belajar dari Ibu dan menggunakan coaching itu seperti apa, dan ternyata lebih mudah ya Ibu. Lebih mudah kan kita mendengarkannya juga ngalir. Nah, kalau itu kita dilakukan di pembelajaran, saya rasa peserta didik juga tidak akan ada rasa tertekan dalam pendidikan. Luar biasa. Terima kasih Ibu untuk kegiatan hari ini. Sudah berjalan. Baik, terima kasih Ibu Servita atas umpan baliknya terkait dengan percakapan pasca observasi kita hari ini. Baik, rangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai, yang dimulai dari percakapan praobservasi hingga kami melakukan observasi kelas. Saat ini Maris mengajar hingga hari ini kita telah sampai pada percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Servita yang telah berkenan hadir pada hari ini, juga kepada Ibu Maris yang telah bersedia saya coaching. Saya rasa sampai di sini saya tutup kegiatan hari ini. Terima kasih, selamat pagi, salam dan bahagia.